dalam catatan saudara menjadi tawanan roh. 2026 kau harus ditawan oleh roh. Orang yang mau dipakai oleh Tuhan harus ditawan oleh Tuhan. Orang yang mau dipakai Tuhan harus ditawan dalam penjara ilahi. Tuhan akan memenjarakan hidupmu, engkau diproses di sana sampai benar-benar Tuhan sendirilah yang menggantikan engkau dalam semua aktivitasmu. Itu sangat penting. Tulis, kita baca kisah para rasul. Kisah para rasul kita lihat di situ. Kisah para rasul pasal yang ke-20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi di atas diriku di situ. Paulus berkata, aku menjadi tawanan roh. Kalau engkau ditawan oleh roh, maka hidupmu akan dikendalikan oleh roh. Maka engkau tidak akan menjadi dirimu sendiri, tetapi Roh Kudus akan mengambil alih sepenuhnya hidupmu. Sehingga semua pergerakanmu diambil alih, diatur oleh Tuhan. Engkau harus menjadi tawanan. Kalau engkau menjadi pemimpin, engkau harus ditawan oleh roh. Kalau engkau menjadi pemimpin, engkau harus dipenjarakan dalam penjara ilahi di sana. Biarkan Roh Kudus yang mengatur seluruh hidupmu. Kau dalam pengawasan Tuhan. Kita tidak bisa berjalan dengan agenda kita. Kita tidak bisa jalan dengan konsep kita. Kita tidak bisa berjalan dengan logika kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri dengan kehendak kita. Kita tidak bisa berjalan dengan rancangan-rancangan kita. Kita harus ditawan oleh roh. Kita harus dipenjarakan supaya Roh Kudus yang mengatur kemanapun kita pergi. Roh Kudus akan beritahu. Tuhan akan beritahu agenda tahun ini. Engkau harus kerja di mana? Engkau harus tinggal di mana? Engkau harus menetap di mana? Engkau harus berbisnis di mana? Engkau harus melakukan segala sesuatu di tempat di mana Tuhan percayakan engkau. Supaya ketika engkau sukses, engkau ada di tempat yang tepat. Kau tidak boleh sukses di tempat yang salah. Ada orang yang sukses tapi dalam keadaan yang tidak ditentukan oleh Tuhan. Karena itu ada kesuksesan yang gagal. Kesuksesan yang gagal adalah sukses di tempat yang tidak disuruh Tuhan. Karena itu engkau tidak bisa mempercepat semua apa yang Tuhan ingin kerjakan di situ. Karena sulit, karena tempat itu tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk engkau ada di sana. Karena itu Tuhan ingin sekali engkau harus ada di tempatnya Tuhan. Semua apapun rancanganmu tahun ini engkau harus minta Tuhan yang harus berbicara. Paulus ketika dia mau bergerak, Paulus ketika dia mau melakukan segala sesuatu, selalu Roh Kudus tunjuk di mana harus dia pergi. Selalu dia dikendalikan oleh Tuhan sehingga kemanapun dia berjalan, selalu itu dalam pengawasan Tuhan. Karena itu engkau kalau mau menjadi seorang yang lebih besar, menjadi pemimpin, engkau harus dipenjarakan supaya hidupmu itu didisiplinkan, dilatih oleh Tuhan. Kita harus masuk di dalam tawanan itu. Roh Kudus memenjarakan hidup kita. Kita harus dipenjara supaya semua pikiran kita itu didesain ulang. Hidup kita itu didesain ulang. Kita akan mendownload semua dari sorga. Semua yang ada dalam diri kita harus didownload. Semua aplikasi rohani harus ditaruh dalam hidupmu. Sehingga semua menjadi akses di mana Tuhan akan melewati hidupmu. Kalau engkau tidak punya aplikasi rohani, maka Roh Kudus tidak bisa melalui hidupmu. Engkau harus punya aplikasi rohani supaya ketika Roh Kudus mau bergerak ada tempat di mana dia bisa masuk di sana menjadi tempat di mana dia harus lewati hidupmu. Karena itu engkau harus memiliki hidup yang di-download ulang oleh Tuhan, di-upgrade oleh Tuhan. Kalau engkau punya kehidupan yang betul-betul dikuduskan, maka Roh Kudus merasakan tempat di mana dia memiliki aplikasi di mana dia bisa melalui hidupmu. Kalau engkau mau melakukan transfer bank, engkau harus mendownload aplikasi dari bank supaya bank itu memiliki akses untuk melewati semua proses akses di mana engkau bisa melakukan semua transfer, engkau bisa dimudahkan. Engkau tidak perlu lagi antre, engkau tidak perlu lagi pergi ke bank di sana, tetapi engkau cukup di rumahmu di mana aktivitas kau berada, tetapi engkau bisa melakukan segala sesuatu karena engkau sudah mendownload. Kau sudah mempunyai aplikasi yang selaras. Ya, yang sama. Karena itu Roh Kudus harus mendownload seluruh hidup dari kerajaan itu dalam hidupmu. Tuhan harus menaruh sesuatu dalam hidupmu supaya Tuhan bisa menggunakan engkau menjadi alatnya. Karena itu dalam beberapa hari ini ke depan engkau harus betul-betul memiliki tingkat air yang terus menekan. Karena itu Yeskiel ketika Tuhan katakan masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam. Tuhan belum puas kepada Yeskiel. Karena ketika Yeskiel berjalan, pergelangan kaki dia air itu masih naik sampai di pergelangan kaki. Tuhan katakan masuk lagi ke dalam. Waktu Yeskiel masuk,
dan dia merasakan air itu sudah makin hari makin naik, ya, ada tingkat air yang semakin lebih tinggi. Oke, ketika tingkat air itu meninggi, maka tekanan pressure itu semakin kuat. Dan kemudian Alkitab mencatat dia menyuruhnya masuk lagi ke dalam air itu. Terkadang Tuhan belum puas dalam hidupmu, Tuhan harus melakukan apa yang dia kehendaki. Terkadang kalau Tuhan menggunakan hidupmu, dia harus mengatur engkau. Kau harus dipenjarakan supaya betul-betul Tuhan yang mendesain ulang hidupmu. Tuhan yang mendesain pikiranmu. Tuhan mendesain apa yang harus kau lakukan. Tuhan akan mengatur, mengajar. Tuhan akan mendisiplinkan. Tuhan akan mengawasi semua gerak-gerikmu. Supaya ketika kau berjalan, Tuhan pegang hidupmu. Tuhan harus mengkontrol. Tuhan harus pegang remote. Tuhan harus mengatur keluar masukmu. Harus diatur oleh Tuhan. Supaya perjalananmu itu tidak pernah salah. Ketika kau diatur oleh Tuhan, maka semua apapun yang kau lakukan selalu berhasil. Karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan engkau. Karena kau tidak boleh jalan dengan pemahamanmu sendiri. Kau tidak boleh jalan dengan pikiranmu sendiri, agendamu sendiri, konsepmu sendiri, blueprintmu sendiri. Kau harus minta Tuhan untuk mengatur semua. Ketika engkau mau melaksanakan sesuatu, harus kau berdoa, Tuhan, aku mau melakukan ini, tolong saya Tuhan. Saya butuh, kau harus memberikan saya fasilitas. Saya membutuhkan ini, saya membutuhkan keuangan. Jumlahnya ini Tuhan. Kau harus memberitahu kepada dia. Maka Tuhan yang memiliki keuangan akan menyediakan semua yang kita perlukan. Tuhan punya banyak uang yang disimpan. Tuhan bisa memakai ikan yang ada di laut untuk mengantar uang kepada mereka pada saat mereka bayar pajak. Tuhan katakan kepada murid-muridnya, pergi dan kau pancing di sungai itu. Kau akan menemukan uang di situ dan ada ikan yang membawa uang dan engkau bisa membayar pajak. Tuhan menyuruh burung gagak itu membawa roti. Tuhan akan memakai alam semesta untuk menyelesaikan tugasnya, untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Tuhan bisa pakai orang yang kau tidak pernah kenal untuk datang menolong engkau. Tuhan bisa memakai caranya untuk membuat mujizat. Tiba-tiba saja segala sesuatu ada. Ketika janda di Sarfat itu waktu kembali ke rumahnya, dia terkejut karena di dalam pundi-pundi berisi minyak dan dia punya tempayan berisi tepung itu semuanya penuh. Siapa yang mengisinya? Tuhan yang melakukannya secara mujizat. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Waktu janda itu mengandalkan Tuhan, dia katakan kepada Elia, aku akan memberikan lebih dulu bagianmu, maka semuanya selanjutnya bagianku dan anakku. Pada saat janda itu sudah tidak lagi bisa melakukan apa-apa, dia hanya berserah. Elia berkata, percayalah kepadaku, buatlah aku roti bundar kecil kepadaku lebih dulu. Pada saat dia menyajikannya kepada Tuhan, maka semua apapun disediakan dalam masa kesulitan. Jadi kalau engkau mau melihat perkara-perkara yang besar, engkau harus memberikan hidupmu sepenuhnya, dia mengandalkan Tuhan. Waktu seorang anak kecil, pada waktu mereka membutuhkan makan, pada saat itu semua makanan sudah habis. Murid-murid berkata kepada Yesus, bahwa kita harus menyuruh mereka pergi ke desa-desa sekitar sini, supaya mereka bisa berbelanja di sini, karena makanan stok persediaan sudah habis. Tapi Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tidak, kamulah yang harus memberi makan. Kamulah yang harus kasih makan. Tapi mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya roti. Mereka tidak punya ikan. Kemudian mereka melihat ada seorang anak kecil yang berjalan di situ, yang mereka memanggil anak itu. Dan anak itu menyediakan roti, ya, 2 ketur roti dan 5 ekor ikan disiapkan. Pada saat 2 ketur roti dan 5 ekor ikan disentuh oleh Tuhan, maka terjadi pelipat gandaan. Kalau engkau mau berkatmu dilipat gandakan oleh Tuhan, engkau harus memberikan Tuhan menyentuh semua berkatmu itu. Terkadang kita tidak memberi, kita simpan, kita taruh, kita tidak mau melakukan sesuatu, makanya Tuhan tidak pernah memberkati kita, karena Tuhan belum menyentuh. Tuhan harus menyentuh apa yang kau punya, supaya engkau akan melihat pelipat gandaan itu terjadi. Terkadang kita pelit, terkadang kita tidak mau memberi, terkadang kita berpikir, bagaimana dengan anak saya, kuliah anak saya, sekolah anak saya? Bagaimana dengan pembayaran ini, pembayaran itu? Waktu engkau berpikir terlalu banyak, kau tidak pikir Tuhan, maka Tuhan juga nggak akan pikir semuanya itu. Dan kalau kau pikir Tuhan punya, kau pikir Tuhan lebih dulu, maka yang lain-lain itu pikirannya Tuhan yang akan Tuhan lakukan. Terkadang kita ketakutan, terkadang kita mau melakukan sesuatu, kita ragu, kita takut, kita pikir-pikir dulu. Padahal Tuhan bilang, kalau kau ikut aku, iman harus difungsikan. Pada saat kita belum tahu, belum mengenal Tuhan, kadang iman kita belum berfungsi.
Tetapi ketika kita mulai ikut Tuhan, seluruh apapun yang bersangkutan dengan iman harus difungsikan. Alkitab berkata segala sesuatu harus menggunakan iman. Tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Jadi ternyata kita ikut Tuhan ini harus punya iman. Sejauh engkau melangkah, percayalah sejauh itulah Tuhan akan menyertai. Sejauh di mana engkau berjalan, sejauh itulah jalan-jalan yang kau tempuh akan dibukakan. Berkat itu akan terbuka. Padahal Abraham melihat tempat itu gersang. Lot sudah mengambil tempat yang sangat subur. Abraham tidak berpikir itu punya saya. Ya, saya tahu tempat itu subur. Jadi saya yang harus ambil karena saya senior. Tapi Abraham tidak berpikir. Abraham sudah tahu. Kalau Abraham berkata kepada Lot, saya dulu yang pilih ya. Ya, saya akan ambil di bagian sebelah timur. Alkitab berkata pada waktu Lot pilih sebelah timur, tempat itu seperti taman Tuhan. Tempat subur, tempat itu begitu sangat subur. Waktu Abraham melayangkan pandangannya tempat yang ada di sebelah barat sana, tempat itu sangat gersang. Tempat itu tidak diberkati. Tempat itu sangat kering. Bukan masalah tempatnya yang kering, bukan masalah tempatnya itu gersang. Tapi kenapa Abraham tidak khawatir untuk hal itu? Karena Abraham tahu. Abraham diberkati, Abraham diurapi oleh Tuhan. Kalau hidupmu diurapi, kalau hidupmu diberkati, tempat yang gersang tidak menjadi ketakutan bagi kita. Cukup kita sentuh, tempat itu akan disesuaikan, tempat itu akan diberkati Tuhan. Bangun mesbah supaya engkau dipakai secara dahsyat. Bangun mesbah tiap pagi engkau harus. Kita hari ini hari yang keempat doa puasa. 1/10 waktu harus kita lewati. Saya melihat masa COVID semua aman karena doa puasa dari Januari awal tahun 2024 kita sudah lakukan. Awal tahun 2025 kita sudah doa puasa 12 hari. Ini tahun yang ke 2026. Kita sudah masuk tanggal 1 kemarin doa puasa semua jemaat. Kita sudah hari ketiga keempat sekarang. Saya percaya dalam 4 hari ini kita akan masuk 12 hari. Jadi kita harus tembus. Ya, doa puasa sampai 12 hari, saudara dari pagi jam 6 sampai jam 3 sore saja. Ambil doa puasa semua hidupmu, saya tahu selama hidupmu kau tidak pernah berpuasa. Jadi kalau ada program-program di gereja harus kau ikut supaya kau belajar bagaimana mati dari semuanya. Kalau engkau diganggu dengan roh jahat, engkau tidak bisa thinking, apalagi roh daging itu berfungsi begitu kuat, kau tidak bisa thinking dirimu sendiri. Dalam nama Yesus pikiran kotor pergi. Kau akan buang-buang waktumu. Mati dari semuanya. Maka dengan sendirinya pikiran yang kotor itu akan lenyap. Perlu mati dari semuanya. Mati dari semua keinginan. Daging ini harus dimatikan. Baru semua fungsi daging ini dinonaktifkan oleh Tuhan. Kalau fungsi daging dinonaktifkan oleh Tuhan, daging nggak berfungsi. Pada waktu Musa masuk di dalam hadirat Tuhan, daging dari Musa tidak difungsikan. Sampai dia bisa melalui 40 hari 40 malam doa dan puasa, tidak ada rasa lapar karena roh daging, ya keinginan daging itu udah nggak ada, dinonaktifkan oleh Tuhan. Kalau daging ini bisa dinonaktifkan dalam 12 hari ini, kau akan melihat perkara yang luar biasa dalam 2026 ini. Saya berharap engkau respon. Saya berharap engkau respon di 2026 ini. Yang mau ikut lanjut hari ini tanggal 4, besok tanggal 5 dan seterusnya. Ikut, belajar berpuasa, anak-anak muda belajar berpuasa supaya engkau diberkati masa mudamu. Engkau akan berbeda dari anak-anak muda lainnya. Engkau akan memiliki pekerjaan yang begitu sangat cepat, beda dari orang-orang yang saat ini sudah selesai kuliah, punya gelar tinggi tapi masih nganggur. Tapi ketika engkau menyerahkan hidupmu doa dan puasa dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Alkitab berkata jenis ini tidak bisa dilakukan dengan apapun kecuali dengan doa dan puasa. Itu adalah kekuatan terakhir kita. Kalau engkau lebih tekun, lebih sungguh, tidak ada pembatasan. Kalau engkau lebih sungguh serius di dalam hadirat Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi hidupmu. Karirmu tidak ada yang bisa blok. Posisimu tidak ada yang bisa blok. Karena di atasanmu ada Tuhan yang memegang karirmu. Karena di atas atasanmu ada Tuhan yang mengetahui di posisi mana engkau harus ditempatkan oleh Tuhan. Apapun tidak bisa membuat engkau tertekan. Percayalah, tidak ada persaingan. Tidak ada persaingan.
Ketika engkau berbisnis, Tuhan akan mengkhususkan engkau. Karena setiap uang akan dikelola untuk pekerjaan Tuhan. Jadi semua apapun yang Tuhan siapkan akan mengangkat engkau di permukaan. Tuhan akan memposisikan engkau. Jadi Tuhan akan membawa engkau terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Kalau engkau mati dari semuanya, Tuhan akan promosikan engkau di permukaan. Kalau engkau membangun hidupmu terus menerus, kekayaanmu tidak akan terbatas. Tuhan akan mengangkat engkau lebih dari segala-galanya. Tuhan ingin mau memberkati engkau secara berkelimpahan. Yang penting, ingat baik-baik, engkau harus bisa loyal kepada banyak orang. Engkau harus bisa memberi. Engkau punya jiwa sosial. Kalau engkau punya jiwa sosial yang tinggi, maka Tuhan akan lebih banyak mempercayakan engkau. Tuhan akan lebih banyak memberi kepada kamu. Karena Tuhan berkata, aku akan memberi, menabur, memberi benih kepada orang yang menabur. Benih itu hanya diberikan kepada para penabur. Waktu engkau menabur, waktu engkau memberi, engkau adalah penabur. Yang hanya disiapkan benih itu adalah orang yang menabur. Kenapa benih kita habis? Karena kita tidak pernah menabur. Waktu kita menabur, maka benih disiapkan. Waktu kita menabur, benih disiapkan. Waktu kita menabur, benih disiapkan. Alkitab berkata bahwa aku akan memberikan pelipat gandaan itu terjadi seperti janda di Sarfat. Makanya bahasa yang paling mantap, yang bagus itu bahasa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi waktu kita dapat berkat langsung pisahkan Tuhan punya milik. Jangan kau kasih habis. Supaya diberkati oleh Tuhan. Hidup dalam pantauan Tuhan. Kalau engkau ditawan oleh Tuhan, Tuhan pantau semua gerak-gerikmu. Waktu engkau bangun pagi, engkau sudah dipantau. Waktu engkau berjalan beberapa menit ke depan, berapa senti ke depan, berapa meter ke depan, engkau sudah dipantau oleh Tuhan. Pergerakanmu semuanya dipantau. Jadi ketika musibah terjadi, engkau orang pertama di kabupaten ini ditolong oleh Tuhan. Ketika pada waktu musibah terjadi, engkau orang pertama yang dijaga, dilindungi, dan dipelihara oleh Tuhan. Ada pengecualian. Musibah COVID apapun terjadi, Tuhan akan kecualikan hidup. Engkau pasti akan aman. Aman, engkau akan mengamankan kompleks. Karena engkau, kompleks itu dijaga oleh Tuhan. Karena engkau, maka Tuhan awasi seluruh tempat ini. Karena engkau dipelihara oleh Tuhan. Kalau engkau dipelihara oleh Tuhan di kompleks ini, maka kompleks ini terjaga. Terjaga. Saya bergumul sama Tuhan beberapa hari ini, Tuhan, aku minta engkau berikan kelimpahan kepada tempat ini. Dalam doa puasa 12 hari ini, satu permohonan saya kasih kelimpahan selimpah-limpahnya. Karena engkau tahu aku suka memberikan Tuhan. Saya negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, saya ini suka memberi Tuhan. Saya suka membantu, saya suka memberi dan memberi kepada siapapun. Jadi engkau harus berkati saya dalam 12 hari ini. Saya minta semua sumber-sumber dibukakan tahun ini. Supaya kekayaan berkat itu dapat saya berkati banyak orang. Dalam penguasaan roh ini penting. Dalam penguasaan roh ini penting. Ada tahanan rohani. Jadi kita ditahan secara rohani. Bukan karena kita berdosa. Ada penjara yang menahan orang berdosa. Tapi penjara rohani ini dia menahan orang-orang yang baik. Penjara rohani dia akan menahan orang-orang yang baik. Karena dia mau mendesain seluruh apapun rencananya dalam hidupmu. Kalau engkau memberikan hidupmu ditawan oleh Tuhan, Tuhan akan menaruh semua rancangannya dulu dalam hidupmu di 2026. Tuhan akan kasih tahu, Tuhan akan tahu kasih agenda, Tuhan akan kasih tahu blueprint apa yang kau harus kerjakan. Tapi kalau engkau tidak ditawan oleh roh, kau tidak bisa tahu rencana Tuhan yang akan dia kerjakan. Karena engkau harus ditawan, ditahan oleh Tuhan, dipenjarakan oleh Tuhan, baru Tuhan akan mendesain semua. Dia punya master plan-nya, master plan untuk perencanaan apa yang punya dia mau kerjakan di 2026. Di 2026 ini Tuhan kasih master plan buat kita dan kita akan pelajari semua master plan, program-program, semuanya, rancangan-rancangannya. Baru kita kerjakan di 2026. Kalau engkau mau menjadi seorang pemimpin, kalau engkau menjadi orang hebat, engkau harus dipenjarakan oleh Tuhan. Engkau harus ditawan oleh Tuhan. Karena isi hati Tuhan akan diberitahukan di situ. Karena isi hati Tuhan akan diberitahukan di semua penjara itu. Tuhan akan penjarakan engkau. Artinya di penjara, artinya kau diisolasi.
Di penjaranya itu engkau dipisahkan, di penjarakan engkau dikhususkan, engkau ditawan, ditahan untuk sementara waktu, untuk Tuhan mendesain hidupmu, memperbaharui hidupmu, memberitahu semua yang harus dikerjakan. Semua agenda, blueprint, semua master plan-nya akan diberitahu oleh Tuhan kepadamu, untuk engkau harus rancangkan apa yang kau rancangkan. Banyak orang tidak mengetahui master plan-nya Tuhan, banyak orang tidak tahu rancangan Tuhan karena dia tidak memberikan hidupnya dipenjarakan. Karena itu 12 hari ini kita harus dipenjara oleh Tuhan. 12 hari ini adalah hari di mana kita menyerahkan 1/10 waktu. Karena kita akan hidup di 2026 adalah 12 bulan. 12 bulan kita menyerahkan 12 hari saja kepada Tuhan. Kita menyerahkan 12 hari kepada Tuhan. Supaya Tuhan memelihara hidup kita. Setelah 12 hari kita akan semua akan perjamuan kudus. Setelah kita tutup puasa, kita perjamuan kudus. Hari Minggunya semua pelayan kita doakan. Kita doakan ulang semuanya pelayan-pelayan. Diurapi semuanya. Setelah itu baru kita mulai bergerak. Oke? Jadi kita semua yang ada harus disiapkan. Kita akan dididik di situ. Dalam penjara ilahi Tuhan akan didik kita pelajaran-pelajaran dari rongkong, jadi instruktur rohani untuk mengajar orang, karena Tuhan akan menaruh mandatnya di situ. Kalau engkau mau di penjara, maka mandat Tuhan akan berikan di situ. Mandat hanya diberikan kepada orang-orang yang dipenjarakan. Mandat hanya diberikan kepada orang-orang ditawan oleh roh. Mandat kerajaan itu hanya diberikan, tugas itu amanat agung, jadikan semua bangsa murid. Kalau engkau menjadi guru, engkau harus diberikan materinya, engkau harus diberikan kurikulumnya, supaya ketika engkau memuridkan orang, engkau sudah disiapkan. Karena Tuhan akan memberikan materinya, agendanya. Alkitab ini semuanya ada di sini, ada materi-materi rohani yang ada di sini. Tetapi Roh Kudus harus menaruh hikmat di dalam hidupmu, supaya ketika engkau membaca setiap ayat dan pasal, maka hikmat itu begitu cepat mengalir dan engkau bisa memahami ayat demi ayat. Maka engkau akan memahami semuanya dalam roh. Engkau tidak bisa menyampaikan semua dengan kekosongan. Ketika engkau mengajar orang, ketika engkau menyampaikan, ada urapan, orang yang mendengar dilawat oleh Tuhan, orang yang mendengar disentuh oleh Tuhan. Kita tidak boleh jadi hamba Tuhan yang ketika bicara kosong. Kita bicara tapi hamba, karena kita tidak punya waktu untuk kita mendesain hidup kita. Kita harus masuk lebih dalam. Dalam 12 hari ini harus kau menyerah total. Yesus sebelum dia memulai sesuatu, dia pergi masuk doa puasa. Setelah dia puasa, dia bicara kepada Bapa. Tuhan, Bapa di sorga menaruh semua apapun blueprintnya, master plan-nya, agendanya untuk dikerjakan. Bapa di surga sudah merancang semuanya, dan Yesus setelah dia puasa, dia memilih 12 murid. Ada banyak murid pada saat itu. Ada banyak orang di situ, tapi yang dia pilih cuma 12. Kenapa dia pilih 12? Karena dia pilih orang-orang khusus, betul-betul orang yang siap, orang-orang yang diseleksi. Kita tidak perlu banyak orang dalam satu pekerjaan yang besar. Kita perlu orang-orang yang siap. Orang-orang yang menyerah, orang-orang yang mau taat, mau dengar, mau bekerja. Ketika dia diberikan tugas, langsung dieksekusi. Mendengar mandat, mendengar suara, mendengar apa-apa instruksi. Karena itu sangat penting bagimu, sangat penting bagimu. Engkau harus diajar. Kalau engkau mau dipenjara, kalau engkau mau diajar, engkau harus dipenjarakan di situ. Sehingga semua tabiat-tabiat daging itu harus dipangkas habis. Semua keinginan daging harus dipotong. Semua dosa pelanggaran harus dihancurkan. Karena dalam penjara engkau diproses di penjara itu. Orang-orang yang ada di penjara itu bukan dihukum, tapi mereka dilatih. Mereka mereka ditaruh di sana supaya mereka belajar bagaimana melakukan kebaikan. Karena itu penting sekali. Engkau harus diajar di situ, didisiplinkan di sana. Disiplin ini perlu. Disiplin artinya engkau harus diajar cara bagaimana engkau harus tegas dalam segala sesuatu. Apa yang dikatakan benar, engkau harus bicara benar. Apa yang dikatakan salah, engkau harus berkata salah. Lebih daripada itu jangan engkau lakukan. Karena itu semua harus Tuhan ajar engkau di penjara. Dalam 12 hari engkau sedang di penjara, aktivitasmu semua dipersempit. Saya bangun pagi, saya sudah tidak tahu lagi, sudah menyerah, sudah Tuhan. Rasa makanan sudah berkurang, karena sudah makan itu pasti sore saja. Setelah itu makan sedikit, istirahat. Jadi makanan yang tadinya dalam satu hari, pagi, siang, sore, itu sudah berkurang sampai tinggal sedikit. Jadi saya mulai rasa ada tubuh merasa lemas.
Tapi kalau engkau mau dipakai Tuhan, kau harus masuk di penjara ini. Dagingmu harus dipenjara. Kau harus dipangkas habis. Semua apapun harus dihancurkan. Kalau engkau mau diberkati, kalau engkau mau dapat pekerjaan, kalau engkau mau dipromosi, kalau engkau melihat berkat besar, kalau engkau mau supaya usahamu diberkati, engkau harus dipenjarakan. Dalam 12 hari ini harus kau dipenjarakan. Engkau dipenjarakan di situ, maka engkau akan mendengar Tuhan berbicara dengan sangat-sangat jelas. Tuhan akan bicara dengan sangat-sangat jelas dalam rohmu. Dalam rohmu, Tuhan akan bicara dengan sangat jelas untuk engkau kerjakan sesuatu yang harus kau kerjakan. Penyakitmu akan sembuh dalam 12 hari ini. Penyakitmu yang selama ini menekan, membuat kau susah, sakit, penyakit yang terus menerus akan bebas untuk selama-lamanya. Nggak perlu perawatan dokter, Tuhan yang akan merawat engkau dalam 12 hari. Harus serius, harus serius. Minta sama Tuhan, posisi, minta sama Tuhan, promosi, minta sama Tuhan, kasih naik gaji. Lapor sama Tuhan, jangan lapor sama atasan. Ada Tuhan di atas atasan. Minta sama Tuhan, kasih saya pekerjaan. Saya mau kerja di Freeport bagian ini, saya mau gaji begini. Kasih tahu Tuhan. Nanti Tuhan siapkan. Haleluya. Tuhan akan siapkan semua yang kau perlukan. Kau harus didisiplinkan. Dan Tuhan akan mengurapi engkau. Tuhan akan melepaskan minyak. Minyak itu akan mengurapi hidupmu. Ketika waktu Esther di dalam Alkitab, pada waktu mereka bertemu dengan Raja Asweros, Tuhan siapkan gadis-gadis untuk mereka diseleksi oleh Raja. Siapa yang Raja pilih menjadi istrinya Raja, mendampingi Raja menjadi ratu. Waktu itu ada beberapa ratu di sana. Salah satunya Esther. Esther itu adalah seorang anak Tuhan. Dia orang Yahudi, dia orang percaya. Dia datang juga, dia menjadi salah satu kandidatnya untuk menjadi salah satu pilihan daripada putri-putri yang akan disiapkan untuk menjadi pendamping raja. Alkitab berkata Mordekai, dia salah satu yang mengurus Esther. Pada saat mereka mengurus gadis-gadis di situ, selama 3 bulan mereka dikasih minyak. Mereka taruh minyak di tubuh mereka. Selama 3 bulan itu minyak itu meresap dalam tubuh mereka, dan minyak itu masuk dalam pori-pori. Dan seketika pada waktu mereka melakukan aktivitas, keringat yang keluar itu berbau minyak. Tidak ada bau busuk di dalam tubuh ini, tetapi bau minyak yang harum. Karena itu selama 3 bulan minyak itu ditaruh, diurapi di tubuh ini, supaya ketika mereka melakukan aktivitas itu, minyak itu akan keluar, bukan keringat, tetapi minyak yang harum. Itu untuk gadis-gadis pada saat itu. Karena itu engkau harus diurapi. Tuhan harus mengurapi engkau. Tuhan harus mengurapi engkau, supaya minyak itu masuk di dalam hidupmu. Supaya ketika engkau berjalan aktivitas, ada pengurapan Tuhan yang menyertai. Dosa tidak bisa menyentuh kita. Karena mereka tahu kita disterilkan oleh Tuhan. Mereka tahu kita dilindungi oleh Tuhan. Engkau akan menjadi anak muda yang hebat. Jangan dengar suara orang lain tentang dirimu. Jangan dengar orang lain tentang engkau, hai anak-anak muda. Karena hari ini kau mendengar firman yang akan membawa engkau naik lebih cepat dan lebih tinggi, dan engkau akan dipersiapkan oleh Tuhan. Saya akan berdiri di sini, saya akan melihat engkau jadi orang-orang besar di sana. Saya akan berdiri di sini dan saya akan bangga melihat engkau menjadi orang-orang sukses di sana. Doa saya, anak-anak muda yang ada di gereja menjadi sukses. Ada yang menjadi kepala ini akan menjadi posisinya di posisi-posisi tinggi. Saya akan berdiri dan melihat anak-anak rohani berdiri dan melihat adik-adik saya semua menjadi orang-orang hebat. Dan itu doa saya. Ketika pada waktu Abraham dia datang ke dalam rumah Tuhan itu, Melkisedek memberikan makanan. Melkisedek memberikan roti dan anggur kepada Abraham. Abraham diberkati dari rumah Tuhan lebih dulu. Baru Abraham memberkati Melkisedek dengan semua hasil yang dia punya. Saya akan ada di sini dan mendoakan engkau supaya engkau sukses. Engkau akan jadi orang hebat. Dalam beberapa waktu ke depan, perusahaan akan mencari orang-orang dan akan menemukan engkau.
Kau akan kebingungan karena lamaranmu akan diterima di semua tempat. Kau akan menjadi bingung karena kau melihat nama saya ada di perusahaan ini, nama saya ada di sini, nama saya di kontraktor ini. Tuhan akan memberikan kelimpahan itu. Dan engkau sampai sudah tidak tahu lagi mau pilih yang mana. Makanya berdoa hari ini ketika berkat itu datang, ambil yang Tuhan suruh. Ambil dan Tuhan akan taruh engkau di sana jadi berkat. Engkau akan mulai sukses, engkau akan mempunyai keuangan yang cukup. Engkau tidak akan jadi pengangguran, tapi Tuhan akan memberikan uang untuk mengupgrade hidupmu, berkatmu, itu akan disiapkan untuk melakukan semua dalam hidup. Engkau akan menjadi sukses dan berkati. Haleluya. Anak-anak kita mulai sukses. Ada beberapa yang sudah dapat pekerjaan di perusahaan, ada yang bekerja, ada yang menjadi dokter. Ya, kita berdoa nggak ada uang tapi jadi dokter. Dia sekolah kedokteran, jadi dokter. Ya, ada yang sudah dipromosi jadi orang-orang penting, jadi DPR provinsi. Orang-orang itu dari gereja ini, dan kita doakan mereka jadi orang yang hebat. Tapi hari ini saya percaya orang yang ada di sini hari ini di 2026, engkau akan jadi orang hebat. Jangan takut, jangan menyesal dengan hidupmu hari ini. Kau akan melihat 5, 10, 15 tahun kau akan jadi orang hebat. Engkau jadi wanita-wanita hebat. Kau jadi pria-pria, anak-anak muda yang hebat. Percayalah, saya terus berdoa buat engkau. Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa dan kau harus dipenjarakan lebih dulu. Kau harus dipenjarakan lebih dulu. Dalam beberapa hari ini kau harus bicara sama Tuhan, diskusi dengan Tuhan, rekonsiliasi dengan Tuhan, baru Tuhan akan memberikan berkat berkelimpahan atas hidup. Waktu Petrus sebelum dipimpin itu pelayanan, Tuhan rekonsiliasi karena dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Waktu Yesus bangkit dari kematian, dia ketemu pertama-tama Petrus. Petrus, kenapa kau menyangkal saya? Petrus bilang, Tuhan, cara manusia saya tidak mampu, Tuhan. Saya takut, saya sudah kehilangan harapan karena pada saat itu dalam kondisi yang sudah tidak bisa terkontrol. Akhirnya saya menyangkal engkau. Dan Tuhan katakan, apa kau mengasihi aku hari ini? Dia katakan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Apa kau mengasihi aku, Petrus? Dia katakan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Tuhan tanya sama dia 3 kali karena dia tidak sungguh-sungguh jawab. Tuhan tahu hatinya, pertama dia nggak jawab serius. Dia tanya sedikit serius, kali ini dia jawab. Kali ketiga betul-betul memang dia serius. Tuhan, aku mengasihi engkau. Apa yang Tuhan kasih tahu? Gembalakanlah domba-domba ini. Oh, pegang sinode ya. Pegang sinode ini. Saya mau pergi. Jadi saya percayakan semua ini buat kamu. Apapun aku akan berikan kepadamu. Aku akan mengurapi engkau di atas batu karang ini. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut yang akan menguasainya. Aku akan memberikan kau kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Makanya bayangan Petrus itu diurapi Tuhan. Bayangan Petrus, orang sakit begitu banyak, jadi Petrus nggak bisa tumpang tangan satu persatu. Petrus bilang, susun mereka aja ya, semua berderet dengan baik, karena saya akan lewat di cahaya pas di matahari supaya bayangan saya itu menyentuh orang-orang yang sakit. Pada saat mereka menaruh orang-orang sakit berhadapan dengan cahaya matahari itu, dan ketika Petrus lewat, hadirat Tuhan memenuhi Petrus dan bayangannya itu diurapi Tuhan. Dan bayangan dari Petrus itu menyentuh orang lumpuh bangkit, orang buta melihat, orang tuli mendengar, dan semua orang pada saat itu yang disentuh oleh bayangan dari Petrus itu disembuhkan, dipulihkan, dilawat oleh Tuhan. Begitu luar biasa. Karena Tuhan sudah berjanji, gembalakanlah domba-dombaku, aku akan memberikan kau kunci. Jadi kalau engkau sudah rekonsiliasi dengan Tuhan, ada kesalahan, ada dosa, minta Tuhan ampuni saya, basuh saya. Ketika Tuhan sudah membasuh rekonsiliasi, masalahmu dengan Tuhan sudah selesai, maka Tuhan akan mempercayakan engkau tahun 2026 ini perkara-perkara yang besar. Tuhan akan lakukan itu dalam hidup. Haleluya. Beberapa yang bekerja yang datang di gereja, mereka minta bekerja. Kemudian saya suruh mereka kerja lingkungan gereja beberapa saat, kemudian PT Freeport panggil yang sampai hari ini mereka bekerja di Freeport dengan gaji yang cukup besar. Cuma sayangnya adalah orang-orang itu tidak terhubung dengan kita.
Mereka sudah tidak terhubung. Mereka hanya datang mencari roti saja, mencari roti, tetap mereka tidak mencari si pemberi roti itu. Tuhan bilang, kamu datang hanya untuk mencari mujizat saja. Engkau cari kesembuhan saja. Engkau mau makan roti ini saja, tapi kau tidak sungguh-sungguh mengasihi aku. Karena itu ada banyak orang sudah dapat berkat hilang, sudah dapat kesembuhan hilang, sudah dapat promosi hilang. Jadi ketika orang-orang mau diberkati harus terhubung. Ketika Lot terputus dengan Abraham, Lot mulai pergi dalam keadaan yang diberkati. Tapi ketika dia tidak terhubung terus-menerus, maka Lot keluar dengan baju di badan ketika Sodom Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Karena dia terputus dari Abraham. Jadi kalau engkau mau mendekat kepada Tuhan, mau diberkati, engkau terhubung terus-menerus dengan gereja, dengan pelayanan ini, supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mau diberkati, amin. Haleluya. Percayalah apa yang kau katakan akan terjadi. Bangkit berdiri semuanya, kita akan berdoa untuk